Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang problems with pronoun atau permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan kata ganti di bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kalian mampu membedakan subject pronoun dan object pronoun. Kedua, kita bisa memahami perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Dan yang ketiga, kalian mampu memeriksa apakah penggunaan pronoun dalam kalimat sudah sesuai atau belum, atau yang kita sebut dengan pronoun agreement. Jadi setelah pembelajaran ini, saya harap teman-teman mahasiswa lebih teliti dalam menggunakan pronoun, baik saat menulis maupun saat berbicara dalam berbahasa Inggris. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu subject pronoun dan object pronoun. Perhatikan tabel di sini ya, di slide. Subject pronoun digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya, I, you, he, she, it, we, they. Object pronoun digunakan sebagai objek dalam kalimat, baik objek dari verb ataupun objek dari preposisi. Contohnya, me, you, him, her, it, us, them. Mari kita lihat contoh kalimat. Pertama, him and the girl are going shopping. Kalimat ini salah karena posisi awal kalimat adalah subjek. Jadi kita harus menggunakan subject pronoun. Jadi yang benar adalah he and the girl are going shopping. Contoh kedua, the gift was intended for you and I. Ini salah juga karena preposisi for. Karena setelah preposisi for, kita harus menggunakan object pronoun. Jadi kalimat yang benar adalah the gift was intended for you and me. Jadi kuncinya adalah pertama, kalau kata ganti berfungsi sebagai pelaku, maka gunakan subject pronoun. Kalau kata ganti berfungsi sebagai penerima tindakan atau setelah preposisi, gunakan object pronoun. Supaya mudah diingat, coba lihat contoh ini. Sally gave the book to John. She gave it to him. Di sini she sebagai subject pronoun karena dia melakukan tindakan, sementara him adalah object pronoun karena dia menerima tindakan. Selanjutnya kita bahas tentang possessive adjective dan possessive pronoun. Pertama, apa itu possessive adjective? Possessive adjective adalah kata ganti kepemilikan yang digunakan untuk menjelaskan sebuah kata benda. Jadi selalu harus diikuti oleh sebuah noun. Contohnya, my book, your pen, his car, her bag, our class, their house. Jadi ingat, kalau ada noun setelahnya itu disebut dengan possessive adjective. Nah, yang kedua, apa itu possessive pronoun? Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan yang digunakan untuk menggantikan noun. Jadi berdiri sendiri tanpa diikuti noun. Contohnya, mine, it is mine, it is yours, his, hers, ours, theirs. Jadi misalnya dalam kalimat this book is mine, di sini mine sudah cukup, tidak perlu ada noun setelahnya. Sekarang mari kita lihat tabel perbandingannya. Jadi possessive adjective itu terdiri dari my, your, his, her, its, our, their. Sedangkan possessive pronoun adalah mine, yours, his, hers, ours, theirs. Nah, sering terjadi kesalahan penggunaan antara keduanya. Misalnya, each morning they read theirs newspaper. Kalimat ini salah karena theirs adalah possessive pronoun, tidak boleh diikuti noun. Jadi yang benar adalah each morning they read their newspaper. Kemudian contoh lain ada could you give me your? Ini juga salah karena your adalah possessive adjective. Jadi harus diikuti noun. Yang benar adalah could you give me yours? Jadi kesimpulannya possessive adjective harus ditemani oleh noun, sedangkan possessive pronoun berdiri sendiri, tidak boleh ada noun setelahnya.
Berikutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pronoun agreement atau kesesuaian kata ganti. Apa maksudnya pronoun agreement? Jadi setiap kata harus sesuai dengan kata benda yang dirujuk, baik dalam jumlah seperti singular and plural maupun bentuknya. Jadi kalau kata benda berbentuk jamak, maka kata gantinya juga harus jamak. Kalau kata bendanya berbentuk tunggal atau singular, maka kata gantinya juga tunggal. Mari kita lihat contohnya. Kalimat pertama, the boys will cause trouble if you let him. Kalimat ini salah. Kenapa? Karena kata benda the boys berbentuk jamak, tapi kata gantinya yang dipakai adalah him, tunggal. Jadi harusnya the boys will cause trouble if you let them, gitu. Them ini balik ke the boys. Kemudian contoh kedua, everyone must give their name. Ini juga salah karena everyone bentuknya tunggal. Jadi kata ganti yang dipakai harusnya tunggal. Kalimat yang benar adalah everyone must give his name. Nah, supaya tidak salah, selalu perhatikan kata benda yang dirujuk. Kalau subjeknya jamak, maka kata gantinya juga jamak. Kalau subjeknya tunggal, maka kata gantinya juga tunggal. Dengan begitu, kalimat kita akan sesuai secara tata bahasa. Slide terakhir ini, selanjutnya slide terakhir ya. Ini berisi latihan. Di sini ada beberapa kalimat dan tugas kalian adalah menganalisis apakah penggunaan pronoun dalam kalimat tersebut sudah benar atau masih salah. Jika benar, beri tanda C untuk correct, atau salah diberi tanda I untuk incorrect. Latihan ini akan kita kerjakan bersama di kelas, jadi kalian bisa langsung mencoba menganalisis, kemudian kita diskusikan jawabannya bersama. Dengan latihan ini saya harap kalian semakin paham bagaimana cara membedakan subject pronoun dan object pronoun, membedakan possessive adjective dan possessive pronoun, serta memastikan pronoun selalu sesuai dengan kata benda yang dirujuk. Baik, itu saja materi kita hari ini tentang problems with pronoun. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.